adalah sebuah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplex Information and Computing Service atau disingkat MULTIX, dengan harapan UNIX ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable, dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau multi-user. Proyek ini dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Pertahanan Amerika. Namun, karena adanya keterlambatan pada tahun 1969, proyek ini dihentikan ketika dianggap sudah tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, di tahun yang sama, dua peneliti MULTIX yang bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie berencana untuk melanjutkan proyek MULTIX yang terhenti dan diganti dengan nama UNIX. UNIX pertama kali dikembangkan oleh proyek MULTIX pada tahun 1969. Namun karena jauhnya jarak antara riset dan laboratoriumnya, maka proyek ini dihentikan oleh AT dan T. Dua peneliti yang dulunya memang bekerja pada proyek MULTIX, Ken Thompson dan Dennis, mereka melakukan realisasi pada MULTIX menggunakan komputer PDP-7. Awal tahun 1971, Peter mengusulkan ganti nama pada sistem operasi tersebut, yakni menjadi UNIX. Sampai saat itu UNIX sudah ditambahkan banyak program-program baru yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu fungsi oleh ilmuwan AT dan T. Pada awal tahun 1973, sistem semakin berkembang luas. Hal tersebut ditandai dengan adanya 16 komputer yang menggunakan UNIX di laboratorium Bell. Tidak hanya itu, terdapat 500 tempat yang menggunakan OS tersebut. Hingga pada tahun 1977, UNIX mengeluarkan versi terbarunya yang mendukung kebutuhan komersial. Akhirnya pada tahun 1978, Bill Joy mengeluarkan salinan koleksi UNIX sebanyak 30 salinan. Mulai dari saat itu, UNIX selalu berkembang dan muncul versi terbaru dengan membawa pembaruan yang lebih baik. Namun UNIX sempat berubah menjadi BSD UNIX. Saat itu AT dan T menyatakan bahwa BSD UNIX akan berubah menjadi BSD 4.2, namun dengan lisensi Berkeley. Memberikan OS kepada komputer, yaitu dengan 1. Melakukan fungsi manajemen sistem berkas, 2. Mengendalikan berbagai sumber pada sistem seperti disk dan printer, 3. Mengantar sejumlah pemakai yang menggunakan sistem bersamaan, 4. Membentuk penjadwalan proses di dalam sistem. Materi yang keempat adalah prosesor UNIX. OS UNIX menggunakan sistem monolitik, di mana OS menjalankan semua layanan seperti sistem file, drive perangkat, manajemen memori, dan juga jadwal penggunaan. OS Windows berbasis microkernel, di mana hanya proses dan layanan penting yang berada dalam kernel, dan yang kurang penting akan menjadi pengguna, sehingga komunikasi antara proses dan layanan dari mode kernel ke layanan mode pengguna atau proses memerlukan waktu lebih lama. Jadi proses yang berjalan di UNIX nampaknya lebih ringan dan cepat karena IPC yang berat di antara proses di Windows. Materi yang kelima ada memori UNIX. Setiap sistem operasi pasti mempunyai manajemen memori yang berbeda-beda. UNIX menggunakan multiple dan variabel sehingga memori dapat disimpan dan digunakan lebih fleksibel. UNIX memiliki ruang memori semi pribadi, yaitu kernel. Kernel menggunakan RAM untuk menyimpan memorinya sendiri untuk memastikan bahwa program tidak menimpa atau merusak struktur data pengguna. Perlindungan memori diterapkan dalam manajemen memori kernel untuk mencegah pengguna merusak area sistem. Sistem UNIX standar mencegah penggunaan sumber daya sistem dengan menggunakan mekanisme akses kontrol. Izin penggunaan akses dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama pemilik, owner, yang kedua grup, dan yang ketiga semua firm. Tetapi user dengan privilege tinggi bisa membypass mekanisme ini. Sistem UNIX memperlakukan semua sumber daya sistem secara konsisten dengan tidak membedakan file, memori, dan piranti. Semua sumber daya diperlukan sebagai suatu file untuk implementasi hak aksesnya. Sistem UNIX sekarang umumnya sudah menerapkan
shadow password, yaitu menyimpan file database user dengan berisi password dalam data terpisah yang hanya bisa dibaca oleh user dengan hak pilih. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah sistem Unix umum tidak menyertakan utilitas checking password dan mekanisme pergantian password secara periodik. Kekurangan sistem operasi Unix. Yang pertama, Unix memiliki tampilan yang kurang menarik sehingga tidak jarang pengguna atau user merasa bosan dengan tampilan yang ada. Yang kedua, pengguna Unix harus memastikan bahwa komputer atau laptopnya memiliki memori dengan kapasitas yang besar. Yang ketiga, Unix belum dilengkapi dengan game-game yang besar yang bisa dijalankan di sistem operasi ini. Yang keempat, kesulitan dalam menyediakan driver Unix untuk beberapa jenis perangkat keras. Yang kelima, Unix merupakan sistem operasi yang cenderung sulit digunakan oleh orang awam. Selanjutnya, ada kelebihan dari sistem operasi Unix. Yang pertama, portabilitas. Unix merupakan sistem operasi yang dapat dengan mudah diadaptasikan ke komputer maupun laptop. Yang kedua, multi-user. Merupakan sistem operasi yang bisa digunakan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, multitasking. Unix adalah sistem operasi yang mampu digunakan menjalankan banyak perintah dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, memiliki suatu perorganisasian informasi dengan sangat baik. Jadi, pengguna bisa dengan mudah mengingat maupun mengakses informasi tersebut. Yang kelima, Unix adalah sistem operasi yang terkenal stabil untuk keperluan basis data atau database, internet server, internet client, file server, dan juga untuk keperluan pengembangan Java. Yang keenam, Unix memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan Windows NT. Yang terakhir, Unix termasuk sistem operasi yang hampir semuanya bisa didapatkan secara gratis. Nah, materi yang terakhir itu gimana sih penerapan OS ini dalam kehidupan sehari-hari? Unix adalah OS jenis OS komputer yang dibilang sebagai generasi yang udah lawas banget dan banyak digunakan, yang akhirnya jadi awal mulanya munculnya OS di masa kini. Sistem operasi Unix digunakan secara luas dan baik sebagai server atau workstation. Arsitektur Unix dan model klien merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan internet dan mengubah proses komputasi secara terpusat dalam jaringan daripada proses tunggal di komputer. Nah, segitu aja.